Halo semua, balik lagi di Sumber Gadget. Di video kali ini gue akan bahas alasan kenapa kita harus beli iPhone 11 yang resmi Indonesia, atau bisa gue bilang garansi resmi iBox atau Digimap gitu. Jadi setelah baca komen kalian, banyak banget nih yang masih bingung bedanya iPhone garansi X internasional dengan iPhone resmi Indonesia itu apa. Secara kalau misalkan dari bentuk handphonenya atau dari perangkat hardware-nya, ini tuh nggak ada bedanya kalau misalkan kalian beli semua handphone itu baru gitu. Tapi kalau misalkan kalian beli iPhone second garansi X Inter, menurut gue jauh lebih banyak minusnya ketimbang iPhone resmi Indonesia. Oke, gue akan kasih kalian 4 alasan kenapa iPhone garansi resmi Indonesia itu lebih worth it untuk dibeli. Yuk kita bahas. Alasan yang pertama, dari segi harga. Kalau kalian lihat harga di iBox pada saat video ini dibuat, itu harga barunya udah di Rp7.249.000 untuk varian yang 64GB-nya. Emang jauh lebih mahal ketimbang kalian beli second internasional. Tapi dengan harga segitu menurut gua worth it banget karena kalian dapat unit yang masih benar-benar baru, garansi resmi Indo pula, dan kalau misalkan ada apa-apa kalian bisa langsung klaim atau bawa aja gitu ke iBox atau ke Mitra Care. Dan kalian ada yang perhatiin gak sih sebenarnya harga iPhone 11 X Inter itu makin kesini makin naik juga. Contohnya aja gue pernah beli iPhone 11 X Inter dengan harga 5,5 juta, tapi sekarang harganya udah di 6,8 juta. Dengan harga segini kalau misalkan buat gue pribadi, gue mending cari second hand iBox aja sekalian karena harganya tuh udah mirip-mirip gitu. Menurut gue sih harga-harga iPhone 11 pada naik mungkin karena hype-nya lagi tinggi banget atau karena jasa unlock email itu udah pada naik juga sekarang gitu. Karena emang beberapa bulan terakhir banyak banget yang kena blokiran email dan lagi rame juga gitu soal per email ini. Nah, ngomongin soal email, ini jadi alasan yang kedua kenapa lebih worth it beli yang garansi resmi Indonesia. Banyak banget dari kalian yang juga nanya nih, kalau misalkan beli iPhone X Inter itu aman atau enggak, bakal diblokir atau enggak gitu emailnya. Jawaban gue sebenarnya simple banget sih. Gue nggak tahu sama sekali karena nggak ada jaminan gitu bahwa email kalian tuh akan aman-aman aja. Soalnya setahu gue untuk HP yang dibeli dari luar negeri itu HP-nya tuh emailnya harus didaftarkan lewat bea cukai. Sedangkan untuk distributor resmi Indonesia itu didaftarkan lewat Kemenperin. Jadi kalau misalkan kalian punya dana lebih, ambil yang garansi resmi aja atau X-iBox kalian itu jauh lebih worth it. Kalian nggak perlu pusing update OS takut keblokir sinyalnya. Update ya tinggal update aja, hidup lebih aman dan juga tentram. Alasan yang ketiga adalah original part dan juga original aksesoris. Kalau kalian beli baru mau garansi iBox atau internasional, sudah pasti dapat aksesoris yang original juga. Nah, tapi lain cerita kalau misalkan kalian beli HP second. Gue bahas yang X Inter dulu deh. Rata-rata yang jual iPhone 11 X Inter itu aksesorisnya dapat yang KW atau bisa gue bilang itu adalah OM. Ya rata-rata juga banyak juga yang jual batangan aja gitu. Begitu pula kalau misalkan kalian beli yang dapat boxnya itu juga rata-rata sama, itu bukan box yang original. Makanya banyak juga seller-seller yang jujur bilang kalau misalkan aksesoris dan juga boxnya itu nggak ori dan nyaranin lebih baik pakai aksesoris yang ori aja. Nah, aksesoris yang gue maksud di sini adalah kayak misalkan kepala charger dan juga kabel chargernya. Saran gue kalian mending beli merek third party aja kayak misalkan Anker, Ugreen atau Aoki, itu jauh lebih bagus sih. Nah, itu kalau kita bicara soal aksesoris ya. Nah, gimana kalau soal part-partnya? Banyak juga yang nanya ke gue nih, kalau misalkan kita beli X Inter itu part-partnya masih ori atau enggak? Jawaban gue juga simpel sebenarnya. Bisa iya, bisa juga enggak. Karena gini, makin kesini teknologi tuh makin canggih. Contohnya mulai dari iPhone 11. Kalau misalkan lu ganti LCD nih, sejak iOS 15 itu nanti bakal ada notifnya bahwa lu ganti LCD yang gak ori. Meskipun lu beli LCD copotan yang ori gitu. Tapi sekarang udah ada caranya untuk menghilangkan notifikasi tersebut, yaitu data dan chip yang nempel di LCD yang lama itu dipindahin ke LCD yang baru, dan itu berhasil 100%. Fitur dari True Tone pun sekarang juga udah bisa di copy. Jadi makin sini jujur gue sendiri makin susah bedain LCD original atau KW. Kalau misalkan dibilang LCD ori Apple agak kekuningan, itu emang benar kalau misalkan kita beli yang garansi resmi Indonesia. Tapi kenyataannya kalau misalkan lu beli garansi yang luar negeri gitu atau misalkan dari negara lain, itu ada juga kok LCD yang ori Apple tapi agak kebiruan. Karena sebenarnya Apple punya beberapa supplier untuk LCD-nya.
Lagi pula juga sekarang banyak banget yang jual LCD KW Super, tapi untuk responsif dari touchnya juga bagus gitu. Jadi makin susah banget untuk bedain yang mana LCD ori dan juga KW. Nah sekarang gue mau bahas yang XE Box. Apakah original part-partnya dan juga aksesorisnya sampai saat ini sejauh yang gue lihat sih untuk orang-orang yang jual secara pribadi rata-rata masih pada ori semua, meskipun nggak semua ya. Seenggaknya kalau misalkan yang jual usernya langsung itu masih bisa ke tracker kok. Apalagi kalau misalkan garansinya masih on, kalian ngeceknya juga nggak akan seribet beli X-Inter. Makanya saran gue kalau misalkan mau beli second XE box, lebih baik ke user langsung gitu, atau ke teman kalian sendiri yang seenggaknya kalian tahu gitu track recordnya pemakainya seperti apa. Atau kalau mau nabung sedikit ya ambil langsung yang baru biar kalian bisa puas untuk pemakaian jangka waktu yang lama banget. Itu aman banget sih menurut gue. Oke, next lanjut ke alasan yang keempat, yaitu harga jual yang tinggi. Kalau lu beli garansi resmi Indonesia, kalau misalkan dijual lagi pun harganya nggak turun jauh. Dan sampai kapanpun harga jual iPhone resmi Indonesia itu jauh lebih tinggi ketimbang iPhone X-Inter. Dan bisa gue bilang harga jual di dunia per-smartphonean, mau Android atau iPhone, baru iPhone X garansi resmi Indo yang harganya paling stabil sampai saat ini. Dan rata-rata orang yang udah keluar uang lebih dari 6 juta untuk sebuah iPhone atau bahkan lebih pasti mikirin harga jualnya juga, karena you know lah tahun-tahun berikutnya ada keluaran iPhone terbaru, pasti user-user iPhone tuh pada gatel untuk buat upgrade. Jadi pas waktu jual seenggaknya nggak bakal nyesek sama harga jualnya gitu. Oke, palingan segitu aja 4 alasan versi gue kenapa beli iPhone garansi resmi itu lebih worth it. Di sini gue sama sekali nggak menyinggung kayak penjual segala macam, gue nggak menyinggung sama sekali. Jadi sesuaikan aja dengan budget kalian. Toh kalau misalkan kalian punya uang lebih, saran gue mending beli yang garansi resmi aja. Atau kalau misalkan kalian punya dana yang mepet banget, nggak apa-apa juga beli yang X-Inter, asalkan kalian juga pilih-pilih banget, bawa teman yang ngerti banget iPhone biar kalian tuh dapet unit yang bagus gitu. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua, dan juga biar channel ini terus berkembang lebih besar lagi. Gua Tian dari Sumber Gadget, pamit.